إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Jihad yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman serta Islam sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban kita yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan iring salam tak lupa pula selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semua di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada para jemaah Jumat sekalian, khususnya kepada diri khatib pribadi, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak amalan sunnah dan meninggalkan yang makruh, juga yang tidak berguna. Sebab hanya dengan modal iman dan takwa seorang akan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, salah satu dari 4 bulan dalam tahun Hijriah yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, yang berarti kita memasuki tahun baru Hijriah. Setelah kita sejenak menengok ke belakang, melakukan evaluasi dan introspeksi diri, seberapa jauh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama masa 1 tahun berlalu, apakah kebaikan dan amal saleh yang telah kita lakukan selama ini lebih banyak daripada keburukan dan kemaksiatan, atau masih sebanding antara keduanya, atau justru sebaliknya dengan melakukan evaluasi dan introspeksi secara cermat dan teliti mengenai amal perbuatan kita selama ini, tentu kita menjadi tahu apakah kita termasuk dalam kategori manusia yang beruntung atau sebaliknya justru menjadi orang yang merugi, buntung dan bahkan celaka. Lalu kita melakukan pertobatan, meninggalkan keburukan dan kesalahan, kita berusaha bangkit untuk memperbaiki diri, melakukan aktivitas kesolehan baik yang berdimensi ibadah ritual maupun ibadah sosial. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya dalam memasuki lebaran baru ini, kita susun langkah-langkah strategi untuk meraih masa depan yang lebih baik dan gemilang dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang kiranya penting untuk kita jadikan sebagai pegangan
dalam menapaki kehidupan lebaran tahun baru yang semakin banyak tantangan, cobaan dan godaan, juga semakin ketatnya persaingan dalam kehidupan di era globalisasi ini. Di antaranya adalah yang pertama yang dapat kita lakukan di tahun baru ini, yaitu adalah memperteguh komitmen keimanan dan memaknai kehidupan ini dengan penuh nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran Surat Al-Fusilat ayat 30. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hal yang kedua yang dapat kita lakukan pada tahun baru Hijriah ini yaitu bekerja dan berusaha dengan lebih baik lagi. Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar bekerja dan selalu berusaha agar apa yang diinginkan dan dicita-citakan dapat tercapai. Kiranya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang diperolehnya dengan tanpa melalui proses bekerja dan berusaha. Karenanya hendaklah kita terus berusaha dan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Marilah kita perhatikan ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "I'malu li dunyaka ka'annaka ta'isa abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk kehidupan kamu di dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Allah menyatakan dalam firman-Nya akan memberikan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi orang beriman yang mau beramal atau bekerja secara baik dan sungguh-sungguh, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin Jumat yang berbahagia, adapun yang ketiga yang dapat kita lakukan di tahun baru Hijriah ini, yaitu memandang ke depan dengan percaya diri dan penuh optimisme, tanpa mengenal putus asa, dengan penuh harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amatlah luas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 155. Islam melarang kaum muslimin untuk berputus asa,
Hidup memang penuh tantangan dan cobaan. Semuanya harus dihadapi dengan keuletan sehingga kita dapat melewati tantangan dan lulus menghadapi ujian untuk mencapai tataran yang lebih baik. Tanpa adanya tantangan dan ujian, seseorang tidak akan dewasa dalam hidupnya dan tidak akan mengalami pencapaian ke arah yang lebih baik. Islam secara tegas melarang berputus asa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayasu bir rauhillahi innahu la yayasu bir rauhillahi illal qaumul kafirun." Yang artinya, dan janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Yusuf ayat 87. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, adapun yang keempat yang dapat kita lakukan di tahun baru Hijriah ini, yaitu adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah usaha secara lahiriah telah kita lakukan dengan baik, maka kita tidak boleh mengesampingkan usaha batin dengan jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita harapkan dan cita-citakan dapat segera terlaksana dan tercapai dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'auni astajib lakum." Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, setelah kita melaksanakan semuanya dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kita tetap bertawakal dan bersabar dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha maksimal yang telah kita lakukan dalam melakukan kebaikan haruslah kita sertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu Allah akan memberikan kecukupan akan keperluannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika realitas yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bisa jadi masih ada yang salah dalam diri kita atau usaha yang kita lakukan. Juga kita lakukan perenungan bahwa semua yang terjadi tidak bisa lepas dari suratan dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersabar menerima ujian dan cobaan yang terjadi pada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris shabirin." Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan dalam kesempatan melalui mimbar khutbah yang mulia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sehingga kita dapat melalui lebaran tahun baru ini dengan selamat mencapai peningkatan kehidupan pada tataran yang lebih baik dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.